Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Syarah Waraqat dengan Hasyiah Ad-Dimyati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wal muallifu rahimahullahu taala wa la yaqtadi takrara 'ala as-sahih li'anna ma qusida bihi min tahsilil ma'muri bihi yatahaqqaqu bil marratil wahidah wal aslu bara'atu zimmati mimma zada 'alaiha illa idza dalla dalilu 'ala qasdit tikrar fayu'malu bihi kal amri bis salawatil khamsi wal amri bi shaumi ramadhana wa muqabilus sahihi annahu yaqtadi takrara fayastaw'ibul umuru bil matlubi ma yumkinuhu min zamanil umri haitsu la bayana li amadil ma'muri bihi lintifai murajjihin ba'duhu ala ba'din. Jadi masih mengenai pembahasan masalah amar. Jadi amar ini wala yaqtadi takrar. Apabila terdapat suatu perintah, suatu amar dalam sebuah dalil, maka amar tersebut dia tidak menghendaki kepada berulang-ulang. Nah, jadi apakah ketika ada amar, ketika ada perintah dalam suatu dalil, apakah perintah itu berulang-ulang ataupun tidak? Nah, ini pembahasan yang akan dibahas sekarang. Maka wala yaqtadi takrar, amar tidak menghendaki kepada berulang-ulang, ala sahihi, berdasar di atas pendapat yang sahih. Jadi berdasar di atas pendapat yang sahih, amar itu tidak menghendaki kepada berulang-ulang ma'mur bih. Kenapa demikian? Li'anna ma qusida bihi min tahsilil ma'mur bih. Karena sesuatu yang dikasatkan dengannya amar itu daripada menghasilkan ma'mur bih. Nah, jadi yang dimaksud, yang dikasat dalam amar itu hanya saja untuk menghasilkan ma'mur bih. Maka oleh karena demikian, yatahaqqaqu bil marratil wahidah, tahqiq ataupun pasti terjadi ianya ma'mur bih itu dengan sekali saja. Jadi dengan sekali saja ma'mur bihnya dikerjakan, itu sudah tahqiq. Dengan sekali saja dikerjakan ma'mur bih, itu sudah memadai dalam mengerjakan perintah. Kemudian lagi wal aslu bara'atu zimmati mimma zada 'alaiha, dan bermula asal itu terlepas zimmah daripada barang yang lebih di atasnya. Nah, jadi asal-asal segala sesuatu itu terlepas zimmah ketika diperintahkan sesuatu. Apakah mesti dikerjakan sekali saja atau secara berulang-ulang? Maka dengan dikerjakan sekali saja itu sudah masuk kepada mengerjakan perintah. Nah, sudah termasuk kepada mengerjakan perintah dan sudah terlepas zimmah. Hanya dengan satu saja, tidak mesti dengan berbuat 2, 3 ataupun beberapa kali. Illa idza dalla dalilu ala qasdi takrar, kecuali amar itu dia baru menghendaki kepada berulang-ulang. Nah, ini masih di atas pendapat yang sahih, kecuali apabila menunjuki oleh suatu dalil di atas qasad berulang-ulang.
Kecuali amar itu baru dikerjakan secara berulang apabila memang ada dalil yang mengqasadkan amar itu berulang-ulang, atau bahkan dalil itu sendiri. Dalam ibarah dalil atau dalam nas dalil itu amar tersebut memang menghendaki kepada berulang-ulang. Maka oleh karena itu fayu'malu bihi, maka diamalkan dengannya. Maka diamalkan amar yang berulang-ulang sesuai dengan dalil yang memang dikasatkan amar tersebut dikerjakan secara berulang-ulang. Bagaimana contohnya? Jadi untuk lebih dimengerti oleh musannaf memberikan contoh kal amri bis salawatil khamsi wal amri bis shaumi Ramadan. Ada dua contoh. Yang pertama seperti perintah dengan salat 5 waktu. Contoh yang kedua dan perintah dengan puasa Ramadan. Jadi kalau salat 5 waktu, salat 5 waktu itu dia di situ pada amar tersebut ada dalil yang lain yang memang qasad perbuatan salat secara berulang-ulang. Coba kita lihat di dalam hasyiah. Dalam hasyiah Ad-Dimyati, qauluhu kal amri bis salawatil khamsi, ai fi qaulihi fa aqimus shalah. Jadi pada dalil aqimus shalah di sini tidak menghendaki kepada berulang-ulang. Faqad dalad dalil, maka sungguh telah menunjuki oleh suatu dalil ka hadisil mi'raj, seperti hadis mi'raj ala tikrariha fi kulli yaumin wa lailatin. Ternyata ada dalil yang lain, diantaranya dalil dalam hadis mi'raj yang menghendaki bahwa perintah salat itu dikerjakan secara berulang-ulang di setiap hari dan malamnya. Kemudian lagi dan seperti contoh perintah dengan puasa Ramadan. Amar dengan mengerjakan puasa Ramadan. Qauluhu wal amru bi shaumi Ramadan ay fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatih. Jadi dalam hadis perintahnya sumu li ru'yatih ay hilali Ramadan. Puasa olehmu karena melihatnya hilal Ramadan. Ay artinya fa fil hadis ma yadullu ala anna shauma Ramadan yajibu fi kulli sanatin. Jadi berdasarkan zahir hadis yang zahir dalam hadis itu sesuatu yang menunjuki kepada bahwa puasa Ramadan itu wajib dikerjakan dalam setiap tahun. Karena dalam hadis sumu li ru'yatihi ay hilal Ramadan. Puasa olehmu karena melihat hilal. Sedangkan hilal Ramadan terjadi setiap 1 tahun sekali, yaitu di bulan Ramadan. Maka dipahami bahwa perintah puasa Ramadan di sini dikerjakan secara berulang-ulang dalam setiap tahun. Ai haitsu adhafahu ila sanati dunal umri. Artinya sekira-kira mengidhafah ianya adhafahu ila sanati dunal umri, mengidhafah kepadanya kepada 1 tahun ketiadaan umur. Jadi diidhafah kepada tahun, bukan kepada umur. Berarti dikerjakan pada setiap tahun sekali. Kemudian maka oleh musannaf melanjutkan wa muqabilus sahih annahu yajibut tikrar. Pendapat yang sahih, pendapat yang pertama tadi bahwa amar tidak menghendaki kepada berulang-ulang, dan bermula muqabil lawan dari pendapat sahih, muqabalah atau muqabil daripada pendapat sahih bahwa sungguhnya amar itu menghendaki kepada berulang-ulang. Jadi ternyata ada dua pendapat. Pendapat muqabil sahih menyatakan bahwa amar itu menghendaki kepada berulang-ulang. Maka oleh karena itu apabila kita
berlandaskan pendapat yang kedua ini, fayastau'ibul umuru bil matlub, maka menghabiskan oleh setiap amar, perintah-perintah dengan matlub, ma yumkinuhu min zamanil umri, akan barang atau akan sesuatu yang mungkin ianya seorang, akannya sesuatu, barang yang mungkin memungkinkan ianya seorang, akannya barang, min zamanil umri, daripada zaman umur. Jadi apabila berpegang atau apabila dipahami daripada muqabil pendapat sahih yang bahwa amar itu menghendaki kepada berulang-ulang, maka oleh amar itu menghabiskan matlubnya segala sesuatu yang mungkin dikerjakan oleh seseorang daripada zaman umurnya. Haitsu la bayana li amadil ma'mur bih, sekira-kira tidak ada pernyataan bagi sepanjang-panjang ma'mur bih, maksudnya bagi masa ma'mur bih. Maka oleh karena itu apabila ada suatu perintah, maka perintah itu wajib dikerjakan dalam setiap umurnya, kecuali nanti masa waktu-waktu yang darurah yang tidak mungkin dikerjakan, misalnya seperti makan, minum, ataupun buang hajat. Kenapa demikian? Lintifai murajjihin ba'duhu ala ba'din, karena ternafi murajjih, sebahagiannya zaman kepada sebahagian yang lain. Jadi sekian pembahasan kita di kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Apabila kurang dipahami boleh ditanya kembali di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.